yakni hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu undangan walimatus safar. Semoga kita semua juga bisa berangkat haji. Allahumma amin. Khususnya calon tamu Allah, yakni Bapak Budi Irawan dan Ibu Dewi Sulistiowati. Kita doakan beliau berdua, Allah berikan kekuatan dan kesehatan, Allah berikan hidayah, taufik, inayah dan ma'unah agar beliau bisa berangkat ke tanah suci dan diterima sebagai tamu Allah, mampu menyempurnakan haji dan umrohnya, dan pulang berkumpul bersama kita lagi dalam keadaan sihat walafiat dengan predikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Menurut tradisi umumnya orang Indonesia, kalau walimatus safar ini kita talbiyahan. Baik, bersama-sama kita menjawab talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita yang jawab talbiyah berangkat haji semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tadi tertarik dengan ucapan Pak Budi. Biasanya kan orang itu kalau sambutan haji itu nangis ya. Nggak bisa nangis dibikin nangis. Saya baru sekali ini ketemu sambutan haji yang sambutan persuasif, apa adanya. Iyalah Pak Budi. Karena begini, Bu, laki-laki kalau nangis depan orang banyak belum tentu tulus. Ya Baya, boleh jadi modus. Bini mati nangis, tapi sambil ngintip ada janda muda nggak ya? Udah ditandain. Makanya orang itu kalau nangisnya depan orang banyak modus. Termasuk ibu-ibu nangis depan suami boleh jadi modus. Gaji habis buat ke mall, biar nggak kena marah nangis. Modus. Nangis yang paling hebat itu adalah nangis dalam kesendirian, nangis dalam kesunyian, bersepi-sepi, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nangis yang tulus, nangis yang sesungguhnya. Nah, saya tertarik dengan apa yang beliau ucapkan tadi.
Kata beliau, nanti kalau pulang haji jangan suruh beliau jadi imam masjid, jangan tiba-tiba diundang ceramah. Karena ada kejadian orang berangkat haji rajin betul, rajin ke masjid, nggak pernah telat ke Masjidil Haram, jalan kaki dijabani saking rajinnya, ibadah rajin, hatam Quran berkali-kali di Masjidil Haram, tapi pulang haji nggak pernah ke masjid, tahlilan nggak pernah nongol belakangan. Pikir orang ada apa, Pak Haji pulang haji nggak pernah ke masjid, tahlilan jarang datang. Kata beliau, saya ini bukan pindah aliran, saya ini bukan jadi Wahabi. Kata beliau, cuman takut dijadiin imam. Kalau tahlilan takut disuruh mimpin doa. Awas jangan sampai Bapak Ibu ada yang nakal. Nanti Pak Budi pulang haji ada tahlilan, langsung mic-nya diserahkan, Pak Haji mimpin doa. Bahaya itu, kapok Pak Budi tahlilan, Pak, kalau disuruh mimpin doa. Betul kan? Kita itu naik haji bukan masuk pesantren, ibadah. Ya kalau zaman dulu Bapak Ibu pulang haji pintar semua karena mukim di Mekah. Mukimnya setahun 2 tahun belajar agama, ada yang 10 tahun belajar agama. Apalagi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, beliau memang ulama dari sini, keturunan ke-11 dari Maulana Hasanuddin. Karena dikejar-kejar Belanda, berangkat haji langsung mukim di sana, dan karena memang ulama, beliau langsung jadi imam Masjidil Haram. Bukan imam musola kampung, bukan imam masjid biasa. Syekh Nawawi itu imam Masjidil Haram karena memang ulama. Dan orang-orang Indonesia berangkat haji di tahun-tahun itu memang nggak langsung pulang, mukim setahun paling cepat, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai bebini di Mekah. Gimana Pak Budi, 5 tahun di Mekah? Bebini nambah lagi, Bu Dewi ditinggal nanti. Nah yang kayak gitu nggak ada lagi di zaman sekarang. Oleh karena itu orang berangkat haji bukan masuk madrasah, bukan masuk ma'had pondok pesantren. Orang berangkat haji itu ibadah, maka jangan ditodong yang bukan-bukan. Kemudian yang berikutnya, saya setuju juga kata beliau tadi, nggak perlu berubah, biasa saja. Kadang-kadang orang kan pengennya berubah, begitu pulang haji dipanggil Pak Budi, budek. Mas Budi nggak denger, Lek Budi nggak dengar juga. Begitu dipanggil Pak Haji, ada apa ya? Langsung ternyata pengen berubah panggilannya. Saya setuju kata beliau tadi, ya sudah panggil saja Mas Budi, panggil saja Pak Budi. Walaupun saya perlu ingatkan, ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya orang pulang haji dipanggil Pak Haji, Bu Hajah? Jawabannya kalau ditanya hukum itu harus kembali kepada ketentuan, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi jangan sembarang jawab, nggih. Harus kembali atau sah dan batal. Harus ikut kepada hukum yang 5. Maka kalau ditanya apa hukumnya orang pulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, jawabannya mubah, boleh. Wajib tidak, sunnah juga jangan berlebih-lebihan, dimakruhkan jangan kelewatan, diharamkan itu bahaya. Ingat Bapak Ibu, penyakit orang soleh itu merasa takwa, gampang menghukumi haram. Dikit-dikit ngomong haram, dikit-dikit ngomong bid'ah, sampai rokok aja diharamkan. Silakan Pak ngudut. Pak Karsidi nggak bisa kalau ngaji nggak ngudut, Pak, ngantuk beliau. Silakan ngudut. Kalau kata NU rokok makruh, kata Muhammadiyah rokok haram, kata tetangga saya rokok sunnah, susah nahan soalnya.
Saya cuma ingin ingatkan, jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang Allah nggak haramkan. Nek jenengan mentang-mentang alim, mentang-mentang solih, mentang-mentang abid, ahli ibadah, mentang-mentang sudah rajin ke masjid, mentang-mentang janggutnya tekan udel, mentang-mentang komis gamisnya nyengser di tanah umpama, tapi berani mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, qarinu syirku billah, maka sama saja derajatnya telah menyekutukan Allah, musyrik hukumnya. Makanya kalau orang soleh beneran, orang alim beneran, ulama sesungguhnya tidak berani mengharamkan yang enggak Allah haramkan, termasuk enggak berani mengharamkan merokok. Cocok atau cocok? Ini yang ngudut tak bela ini. Makanya yang ngudut-ngudut itu ngundang saya ceramah terus, Pak. Wong udah dibelain soalnya. Boleh kita nggak ngerokok, boleh benci rokok, tapi nggak boleh mengharamkannya. Karena mengapa? Kita mengharamkan orang yang ngerokok, kita sendiri sudah menyekutukan Allah. Karena yang berhak mengharapkan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, apa hukumnya manggil Pak Haji, manggil Bu Hajah? Boleh, mubah-mubah saja. Malah kadang-kadang bisa jadi nasihat. Bu Dewi lagi seru-serunya ngerumpi, ngapa ya ibu-ibu tak kalau ngerumpi mulutnya sampai keriting ya, bibir keriting, matanya sampai mendelik. Lagi seru-serunya ngerumpi, orang manggil Bu Hajah, berhenti ngerumpi, malu sama panggilan. Pak Budi lagi ganjen-ganjennya, lagi ngepekin janda Pak Haji, berhenti kanjinya Bu, malu sama panggilan. Makanya kalau saya sih menghukumi, ngambil pendapat, manggil Pak Haji mubah, manggil Bu Hajah mubah, itu setidak-tidaknya menjadi nasihat. Yang belum haji Pak, baru sekedar umroh, dipanggil Pak Haji, aminin saja, jangan ditolak, nanti cepat berangkat hajinya. Allahumma amin, itu doa. Tidak ada maksiat dalam panggilan itu, tidak ada kesalahan dalam panggilan itu, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kalau diniatkan. Ada orang yang bawa undangan ke rumah, undangan nikahan, ditulis kepada yang terhormat Bapak Budi Irawan. Kata Pak Budi, maaf, ini bukan saya. Loh, ini bener kan Bapak Budi Irawan? Iya, ini bukan saya. Nama saya Haji Budi Irawan. Terpaksa yang nyebar undangan pulang dulu, nambahin huruf H karena lupa bawa pena, Pak. Akhirnya nambahin huruf H. Coba nggak usah pulang, tanya aja Pak Budi punya pena nggak, tak pinjam, biar nulis huruf H dulu di depannya. Yang nggak boleh itu sengaja diniatkan. Maka dari itu saya hendak ingatkan di awal buat Pak Budi dan Ibu Dewi, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Karena segala amal ibadah itu bergantung pada niatnya. Sesuai dengan kalimat talbiyah, Allah itu cemburu kalau kita berangkat haji niat nggak lurus, niatnya kepada selain Allah. Coba kita ulas makna talbiyah. Labbaika, kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, bimakna saya memenuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah. Labbaika, saya memenuhi undangan. Betul kalau kata Pak Budi, orang bangga diundang Raja Salman, orang bangga diundang Pangeran Muhammad bin Salman, padahal undangan sebetulnya dari Allah. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu, undanganmu ya Allah. Satu, labbaik. Labbaika dua kali, saya datang memenuhi undanganmu. Labbaika tiga kali, saya datang memenuhi panggilanmu. La syarikalaka, tidak ada sekutu bagimu.
Ini nyebut kalimat kedua aja repot banget. Labbaik la syarika lak labbaik. Repot nyebutnya aja. Ibu-ibu kadang-kadang kepleset. La syarika lak baik. Yang penting ujungnya baik aja. Karena saking nggak biasanya kita. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaika. Yang keempat, saya datang karena undangan. 4 kali kata labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka, milikmu ya Allah, wal mulka, begitupun kekuasaan juga milikmu. Makanya kalau orang naik haji pengen pujian enggak pas. Karena mengapa? Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, kenikmatan. Makanya di tanah suci enggak boleh mencaci nikmat. Kata orang enggak boleh nyaci makanan, nanti sampai pulang enggak enak makannya. Betul itu, karena nikmat itu punya Allah. Laka, milikmu ya Allah, wal mulka, begitupun kekuasaan juga milikmu. Hanya saja saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini bicara tentang nikmat Allah. Seandainya kita sedang lebih nikmat, mari kita berbagi dengan sesama. Begini Bapak Ibu, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi haji mabrur tidak ada lain tiada bukan balasannya kecuali pasti akan mendapatkan surga. Nabi ditanya, wa mal hajjul mabrur ya Rasulullah, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? It'amut ta'am, 1, bagikan makanan. Ini ada makanan enggak? Ada pempek, sabar ya sampai selesai ceramah. Kalau pempeknya dibagiin sekarang, gupek ibu-ibu sama pempek, nggak ngedengerin saya ceramah. Berbagi, saya ingin ingatkan Pak Budi, Ibu Dewi, dan kita semua, haji mabrur itu bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena pakai udang-udang, bukan karena sorbannya. Haji mabrur itu rajin berbagi makanan. Kalau kata orang bijak, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Tuh dengerin yang suge-suge, jangan umrah terus. Umrah 35, laki bini 70 juta. 70 juta dibagiin sama fakir miskin kali tonggone sama karib kerabatnya yang susah, senengnya mereka. Oke, yang kaya-kaya tak denger, tak sampaikan, dengerin. Jangan umrah terus. Makanya al-hajju marratan, haji itu cuman sekali, Pak Budi, cuman sekali. Kecuali orang yang badal. Faman zada fahuwa tatawwu', yang ngulang lagi, mangkat lagi, itu cuman sunnah saja. Tujuannya apa disampaikan begitu? Agar kita nggak bolak-balik ke sana, agar kita peduli dengan sesama. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Yuk kita peduli dengan sesama kita. Haji mabrur itu it'amut ta'am wa ifsa'us salam, dan menyebar keselamatan. Jadi jangan sampai orang pulang haji jadi provokator. Ada banyak Pak, orang pulang haji orang pang nak cenah, pang alim dewe, paling rajin ibadah dewe, paling sunnah dewe, yang lain bid'ah semua. Kan begitu. Itu namanya Islam provokator. Yang lain kafir semua, dia dewek yang iman. Yang lain bid'ah, dia dewek yang sunnah. Itu provokator.
Betapa banyak orang pulang haji malah jadi provokator. Belajar agama kagak, tapi merasa pintar dewe. Jangan sampai sedemikian rupa. Watibul kalam. Haji mabrur itu kata Nabi, kata-katanya manis, kata-katanya wangi, tidak menyakiti orang lain. Ini penting. Balik ke kalimat talbiyah, 4 kali kata labbaik. Datang hanya karena undangan Allah. 4 kali loh Pak. Ini taukid berkali-kali ini. Bukan lagi kuadrat pangkat 4. Kaliin dewe itu. Dan 2 kali kata la syarikalak. Jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ada cerita ini, jamaah saya mau mangkat haji minta rukyah karena sininya berat. Bawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Cek darah, kolesterol normal, asam urat normal, darah normal, gula darah normal. Begitu tak rukyah, ternyata yang gandol di belakang jin piaraan, khodam. Pak D, jenengan punya khodam. Lo kok tahu kata dia? Ini kising gandol. Ini nggak mau dibawa mangkat haji. Waduh kata dia. Ini khodamnya ini mahal bayarnya 10 juta kata dia. Buat penglaris dagang. Nyarinya di Kebumen. Oh ternyata jinnya jin ngapak ternyata. Ya jin juga bersuku-suku. Ada jin Arab, ada jin Lampung, ada jin ngapak, ada. Kata saya jinnya ngasih kode nggak mau dibawa berangkat haji. Lepas saja sekarang. Yang penting ikhlas. Karena masangnya sengaja diniatkan, ngelepasnya harus diikhlaskan. Dia telepon gurunya di sana di Jawa. Apa kata gurunya? Aman. Mangkato haji. Nggak usah dilepas. Sekalian aja jinnya dinaikin haji. Waduh, dia haji, jinnya jin haji juga. Ya sudah kata saya. Ini kode alam, jinnya nggak mau dibawa berangkat karena dia takut. Jadi kalau terjadi apa-apa tanggung sendiri akibatnya. Singkat cerita pulang haji dia, oh sombongnya, nih nggak apa-apa kan kata dia, sehat. Cuman ada cerita malam pertama di Mekah, jin saya berantem sama jin Arab kata dia, gulet. Yang menang mana? Yang menang jin saya katanya. Ternyata jin ngapak bisa mengalahkan jin Arab Pak. Saya baru tahu ceritanya itu. Jadi orang-orang ngapak harus bangga. Jin Arab kalah sama jin ngapak. Malam yang kedua gulet lagi, kalah lagi jin Arabnya. Malam ketiga gulet lagi, kalah lagi jin Arabnya. Kata kawan-kawannya sekamar waktu arisan haji, pulang haji itu ya Pak. Apa kata kawan-kawannya? 3 malam kami susah tidur karena beliau gulet sendiri. Kan sekamar 4 orang, gulet teriak-teriak. Syukurnya jin ngapaknya menang. Cuman kata beliau begitu mau tawaf wada meninggalkan Baitullah, malam sebelumnya jin ngapak berantem lagi sama jin Arab. Cuman jin Arabnya jin sing nunggoni masjid jin. Ini jin sekelas Abu Bakar nih Pak, Abu Bakar As-Siddiq. Jin pertama kali masuk Islam. Saya tanya, yang menang mana? Yang menang di final jin Arab. Nah kata saya, bahaya ini bener Pak. Nggak lama lumpuh layu. Stroke bukan. Rumah sakit nyerah, bawa ke dukun nggak mempan, bawa ke kiai ajengan di Jawa Barat. Apa kata ajengan? Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ini kafarat, penghapus dosa-dosa. Nah ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Allah nggak mau kita menyekutukan. Allah sayang, makanya dikasih sakit kayak gitu. Pak Budi, kalau punya ilmu pelet lepas dulu ya. Mumpung saya masih di sini. Kalau Bu Dewi di pelet dulu ya. Makanya dapat. Umpama hati-hati.
Allah ingin kita semua ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang penting saya ingatkan. Ingat, al-hajju marratan, haji itu cuman sekali. Maka yang sekali ini kita maksimalkan. Saya nggak setuju dengan omongan orang kaya, Allah duit banyak ini ngapain kalau sekarang belum maksimal berangkat lagi. Walaupun duit banyak sekarang Pak, nunggunya yang lama. Pak Budi daftar tahun 2012. Di tahun saya berangkat haji itu Pak Budi, tahun 2012 itu baru bisa berangkat 2024, berarti 12 tahun. Kalau jenengan daftar sekarang Pak, 2050 baru berangkat, nyampe nggak umurnya itu. Makanya yang kaya aja nggak bisa belagu sekarang urusan haji ini kalau nggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya haji yang pertama, jaga dengan baik, jangan sampai rusak niat. Cuman pengen sumbang saran. Halo, saya ingin ngasih tahu pengalaman Bapak Ibu. Saya itu, jenengan tahu sendiri kan, pertama kali saya ceramah ke Karanganyar ini, ke Karangsari nggih, itu pakai motor Fitz X. Saya pernah ceramah itu tempat Pak Tentara itu, Akikah kalau tidak salah ya. Ya pernah kan? Sebelah saya pernah. Itu kan saya ini bukan orang yang berasal dari keluarga yang sugih, petani dari kampung, tinggal ngontrak, 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Ceritanya begini Bapak Ibu, motor Fit X yang saya gunakan pengajian di Karanganyar, Karangsari dulu, pengajian Kliwonan itu kan dikasih sama murid ngaji saya. Karena kasihan saya nggak punya motor ngajar-ngaji pakai sepeda, tinggal ngontrak Bapak Ibu. Ceritanya begini, ceramah hari Ahad begini, kata guru saya, orang bisa naik haji modalnya ada 3. 1, ada ongkosnya. 2, sehat badannya. 3, ada niatnya. Ya iyalah, Kitbian juga begitu kan. Cuman kata beliau, dari 3 itu, yang 2 punya Allah, punya kita cuman 1. Ongkos naik haji rezeki dari Allah, minta. Sehat badan dari Allah, minta juga. Niat punya kita, bukan punya Allah. Maka cukup niat saja. Cara niatnya kata beliau, buka tabungan haji. Maka saya langsung Bapak Ibu besoknya buka tabungan haji Senin, Bank BNI, Jalan Kartini. Kan ada Bank BNI gede itu di Jalan Kartini. Senin buka tabungan haji, Rabu dapat telepon. Karena saya on air di Bioli, bisikan kolbu. Temanya Fadilah Haji. Nelponlah jamaah ini. Ustadz, tadi ceramah di subuh, bisikan kolbu Fadilah Haji ya? Iya. Enggak sampai itu ngomongin haji, udah naik haji belum? Belum, kata saya. Oh ngoten toh, kata dia. Oke, gini aja, jenengan buka rekening, kami bantu nyicil. Waduh Pak Haji, sudah, kata saya, Senin kemarin. Tuh kan langsung diijabah. Senin buka tabungan, Rabu sudah ada yang konfirmasi mau bantuin nyicil. Kirim rekening. Rabu depan telepon lagi. Ustadz, maaf betul ini, saya kemarin itu belum musyawarah sama istri, kata dia. Setelah musyawarah istri saya nggak setuju. Waduh, kata saya sudah pamer sama jamaah pengajian Pak, sama jamaah nih, saya ada yang bantuin nyicil, siapa yang mau nambahin, kata saya. Enggak, kata dia, jangan ngambek dulu, karena istri saya punya alasan. Pak, kasihan Ustadz Parman kalau dicicil, mending lunasin aja sekalian. Subhanallah, alhamdulillah, langsung saya cek ke bank 35 juta. Saya buka tabungan cuma 500.000 Pak, totalnya di bank 35 juta 500. Saya langsung pelunasan, tidak masuk ngambil porsi. Oh ternyata karena saya itu masukin sudah 2009,
kena waiting list 2 tahun. Bisa berangkatnya 2012. Saat itu Bapak Ibu, saya masih ngontrak. Motor dikasih orang. Alhamdulillah habis dapat porsi haji. Oh, masih imut-imut, masih umur 26 saya itu, Pak. 26 27. Habis dapat porsi haji, ajaib Bapak Ibu, ajaib. Allah kasih rezeki ke beli kaplingan. Allah kasih rezeki ke bikin rumah. Makanya 2 bulan sebelum mangkat haji saya pindah ke kediaman sendiri. Pas mau mangkat haji KBIH nggak dapat pembimbing, minta saya yang jadi pembimbing. Tak sanggupin. Dikasih sangun, niki sangune amplop coklat. Begitu saya lihat duitnya 4 iketan. Yang 3 ikat 10 juta, yang 1 ikat 5 juta, 35 juta. Saya tanya, Pak Haji, ini buat apa? Buat beli oleh-oleh korma. Waduh, kata saya, berapa kontainer kormanya itu, Pak? Akadnya harus bener ini. Apa kata beliau? Sudah, biar akadnya bener, uang 35 juta ini ambil oleh Pak Ustadz, terserah mau diapakan. Nah, kalau akadnya begitu enak. Ingat Pak Budi, nanti kalau nyangoni saya jangan sekali-kali ngomong ini buat bensinnya. Waduh, terpaksa beli bensin, Pak. Para tank mobil udah penuh, akadnya salah itu. Apalagi ngomong begini, niki yai buat rokoknya. Saya nggak ngodot. Kalau sama Ustadz Karsidi nggak apa-apa nih rokoknya. Pas, beliau ngodot soalnya. Saya kebetulan nggak ngerokok. Saya ini Bapak Ibu tadi ngebelain rokok, Pak. Seumur hidup sehisap pun saya belum pernah ngisap rokok. Jadi memang saya belum pernah, bukan berhenti ngerokok, memang belum pernah ngisap saya itu. Jadi jangan salah niat. Kata beliau, terserah 35 juta buat apa. Kalau akadnya begitu, duit itu nggak tak masukin ke dalam. Kalau dimasukin ke dalam rumah istri saya salah niat nantinya. Langsung di luar itulah Pak Haji pamit pulang, saya langsung ke ACC Finance, dealer mobil Toyota langsung DP mobil Avanza. Masih ingat gak Avanza saya yang warna merah dulu? Itu dari Bisaroh bimbingan haji itu Bapak Ibu. Langsung nge-DP 29 juta. Nah, sisa 6 juta. Sampai lunas, tidak nunggak sama sekali, berkah. Makanya Bapak Ibu, saya yakinkan kalian jenengan benar, tabi'u bainal haji wal umrah. Kita ini kan haji tamattu, umrah dulu baru haji. Buat yang haji tamattu dan haji ifrat, haji tamattu umrah dulu baru haji. Haji ifrat itu haji kemudian umrah. Barang siapa yang haji tamattu, haji ifrat, walaupun habis duit banyak, maka dijamin sampai mati tidak akan pernah melarat. Allahumma amin. Jangan takut miskin. Makanya kalimatnya begini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semata-mata hanya untuk Allah diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah bagi yang mampu sanggup untuk menjalankannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, malas berangkat haji karena sayang sama duit, sesungguhnya Allah maha kaya di semesta alam ini. Yang kaya bukan kita, yang kaya adalah Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Allahumma amin. Sekarang yang kedua. Yang kedua saya ingin ingatkan Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Dewi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata hanya karena Allah. Saya nggak setuju Bapak Ibu dengan orang yang ngomong Mekah itu yaumul jaza, hari pembalasan. Banyak orang takut naik haji itu. Karena ngapa? Takut dibales. Karena merasa banyak dosa. Saya tanya jenengan, kita ini banyak dosa nggak?
Banyak dosa tidak? Banyak. Apalagi yang gemuk-gemuk itu. Banyak betul dosanya. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan kurus bukan karena kurang makan, tapi karena keberatan dosa. Cungkring badannya. Kita banyak dosa. Coba nanti Pak Budi, Bu Dewi, kalau pas cium Hajar Aswad, disebut Hajarul Aswad karena batunya sangat hitam. Hitam pekat, aswad. Hajarul Aswad itu kata Nabi dulu adalah Hajarul Abyad, batu yang sangat putih, sumbernya dari surga, putih berkilau seperti ada sumber cahaya di dalamnya. Lalu diletakkan di sana, dicincin, tiba-tiba berangsur-angsur jadi kelabu, abu-abu, kecoklatan, makin coklat pekat sampai hitam mengkilat. Nabi bersabda, mengapa batu putih berubah menjadi batu hitam? Karena dosa-dosa anak cucu Adam. Dosa kita yang banyak, makanya hitam. Hajar Aswad itu menghitam. Tadinya batu putih. Laki-laki sunnah hukumnya cium Hajar Aswad. Perempuan tidak sunnah, boleh saja. Jangan maksa bu sampai kebelinyet. Ada Hajar Aswad yang lebih besar pahalanya. Ibu-ibu nyucup tangan suami, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam, persis Hajar Aswad. Cara menciumnya, cium telapak, cium punggung tangan telapaknya, 3 kali. Kalau nggak puas begitu, cetrok. Gimana bu, sampai rumah praktek ya? Iya dong, ngaji harus ada prakteknya. Ibu-ibu nyucup tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Balik lagi, tujuan haji yang paling bagus itu Bapak Ibu menghantarkan dosa-dosa. Itu yang paling bagus. Karena memang kita banyak dosa. Begini Pak Budi, Bu Dewi, ya Allah, kami kotor, kami berdosa, kami banyak salah. Itulah mengapa kami berangkat haji. Terima taubat kami, ampuni dosa-dosa kami. Itu yang benar. Karena ada yang takut naik haji. Pak Haji ngapa takut? Kata orang kalau naik haji hukum karma berlaku Ustaz. Kalau pernah ngegampar orang digampar balik. Kalau pernah ngejitakin orang dijitak balik. Kemarin ada kiai ceramah, katanya dulu waktu Pak Presiden Soeharto naik haji, lempar jumrah Aqabah, batunya balik. Kena palak dewek peletak, kena palak Pak Harto. Lempar batu yang kedua, balik lagi, kena palak lagi. Begitu terus sampai benjol-benjol palak Pak Harto. Begitu dilempar batu yang ketujuh, yang balik kertas gulungan. Kertas yang dikual-kual itulah Pak. Begitu dibuka sama Pak Harto, ada tulisannya, mohon maaf sesama setan jangan saling lempar. Itu bohong Pak, nggak ada cerita itu. Kalau ndak salah itu anekdot di sebuah majalah itu Bapak Ibu. Nggak ada cerita begitu. Pak Soeharto difitnah kayak gitu, kita doakan Pak Soeharto diampuni dosa-dosanya, Allahumma amin. Nggak ada, mangkat haji saja. Niat kita semua agar diampuni dosa-dosa. Cuman begini Bapak Ibu, kalaupun ada, karena Allah sayang dengan kita, itu teguran. Ibu saya jalan ke hotel itu kan agak nanjak. Teman-temannya ngomong, waduh capek betul, nggak kuat nanjak. Apa kata ibu saya? Kalau saya mah udah biasa di kampung. Besoknya ibu saya sakit kakinya bu. Lah apa itu hukuman? Bukan, Allah sayang. Jangan sampai ya, dengan nanti naik haji ada kawannya yang sakit, jenengan ngebatin, banyak dosa dia makanya sakit. Habis ngebatin giliran kita yang sakit. Jadi Allah sayang sama kita.
mencaci makanan. Makanan di Mekah anyep semua, sampai pulang anyep aja yang didapat. Apalagi agak ngejek sama orang Afrika, bahwa amat sih orang Afrika ini, nanti tiap sholat ketemunya orang Afrika terus. Pokoknya begitu. Tujuan apa? Karena Allah sayang sama kita. Itu kafarat penghapus dosa-dosa. Pamer dompet tebel, kartu ATM ada, semua duit rial ada, dolar ada, rupiah ada, kecopetan. Karena apa? Allah sayang, bukan Allah benci. Saya bisa ngomong begini, ini kisah nyata Bapak Ibu. Jamaah haji yang saya bimbing, songong naudzubillah, cuman gua yang nggak sakit. Lagi wukuf, kita mah lagi nangis-nangis mikirin dosa-dosa. Ingat kayak film. Kalau wukuf itu Pak Budi kayak film. Semua yang pernah kita kerjakan tuh kelihatan semua. Pejamkan mata waktu wukuf, lalu istighfar banyak-banyak. Semua dosa kebayang. Waktu itu saya masih 29 tahun loh. Udah banyak dosa, apalagi sekarang ya. Saya udah umur 42 Pak. Jangan-jangan lebih banyak lagi dosa sekarang nih. Apalagi Pak Budi. Apalagi Pak Budi jauh sama istri. Jangan-jangan ya. Umpama Ibu Dewi bukan manas-manasin ini, bukan guyon. Kita banyak dosa, kebayang semua. Nangis kita dengan dosa-dosa kita. Tapi saat kita sedang nangis-nangis, orang satu ini kerjaannya ngudut, kelepas, kelepus, kelepas, kelepus. Ada yang batuk-batuk. Banyak dosa tuh yang batuk. Cuman gua yang nggak batuk kata dia. Dia nggak kena sakit Pak. Di Arafah songong nggak sakit. Di Mina mabit kita nafar awal bermalam 2 malam, dia nggak sakit. Sampai tawaf ifadah kata teman-temannya, kapan sakitnya orang satu itu? Dia dewe yang nggak sakit. Kita nggak mau lah Pak sombong, karena pasti ada teguran. Kalau kita langsung ditegur, Pak Budi kalau sombong langsung ditegur, kok dia enggak? Begitu selesai pulang haji, sampai di asrama haji Raja Basa, kan keluarga kita nunggoni nang pagar. Waduh, disambut keluarga, nunggoni nang pagar Bapak Ibu. Dia jalan paling depan. Apa kata dia? Cuman gua yang nggak sakit. Ustadz Parman aja batuk pilek kata dia. Orang ini bikin malu aja pikir saya. Selesai keluar pagar Pak, apa kata kawan sekamarnya? Ustadz, kalau di Mekah saya nggak mau ngebahas kata dia. Ini udah keluar kita dari asrama haji. Sebelum berpisah saya mau ngasih tahu, itu si songong itu tidak pernah sholat. Dia sholat cuman pas di Arafah sama di Mina saja. Karena ada kita, ada ustaz. Tapi selama di Mekah di hotel, dia nggak pernah berangkat ke Masjidil Haram. Disuruh sholat nggak mau sholat. Ternyata ini haji impas-impasan Pak. Nanti di akhirat ketika dia minta pahala haji, apa kata Allah? Impas kita. Kamu sombong, takaburnya bukan main di tanah suci. Kamu nggak dikasih sakit sama sekali. Impas, nggak ada pahala haji untuk kamu. Dia nggak pernah sholat. Disitulah saya dapat cermin yang nyata, bukti tak bisa dipungkiri. Ternyata kalau nggak ada ujian sama sekali, patut dicurigai. Jangan-jangan ini haji impas-impasan nih. Makanya Pak Budi, kalau batuk, pilek, Bu Dewi, jangan grogi, jangan ketakutan. Kalau sedang sakit di tanah suci, katakan begini, ya Allah, mudah-mudahan dengan pilek saya, dengan batuk saya, dengan masuk angin saya, Engkau hapuskan semua dosa-dosa saya. Allahumma amin. 3 terakhir sekarang. Pesan buat Pak Budi dan Ibu Dewi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Jadi Allah memerintahkan kita naik haji itu jauh sekali dan lama. Maka siapkan bekal. ONH, ongkos naik haji sudah jadi ketentuan pemerintah. Ada living cost, pengembalian, nggak usah takut kelaparan di sana. Udah cukup Bapak Ibu. Makan 3 kali sehari. Kalau dulu mah masak sendiri jamaah haji. Mulai ada catering itu 2012 ke sini. Dulu cateringnya 2 kali sehari, sekarang 3 kali Bapak Ibu.
Cuman kasihan sama yang jualan nasi di Mekah itu. Kalau catering semua kayak gitu modelnya, Bapak Ibu. Sudah cukup Pak kalau cuman bekal. Kita nggak bawa duit tambahan, cukup. Living cost kita cukup. Beli korma murah di sana. Beliin aja sukari sebanyak-banyaknya. Udah cukup membagiin sekarang sari ini Bapak Ibu. Saking murahnya korma di sana. Asal sukari. Kalau ajwa memang mahal. Kan menurut saya kurma paling enak itu sukari. Paling pulen kan gitu ya. Paling manis, paling murah. Bisa cuma 5 rial sekilonya Bapak Ibu. 10 rial 3 kilo. Murah sekali kan? Kalau mau borong banyak-banyak juga boleh. Kalau ajwa memang agak mahal karena ada sebutan kurma nabinya, maka dia jadi mahal. Artinya bekal sudah cukup. Maka dari itu saya ingin ingatkan, yang paling penting siapkan bekal kesehatan. Pak Budi, Bu Dewi, walaupun saya bukan dokter, saya perlu ingatkan, bawa vitamin dan multivitamin ke apotek. Nah gitu, itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan sok-sok sehat, jangan. Di sana cuacanya beda sama kita, maka harus dengan dosis dokter, dengan dosis apoteker. Multivitamin mesti berapa sehari, vitamin C juga mesti berapa sehari, agar lebih fokus kita ibadahnya. Saya ingin ingatkan, kalau di Mekah musim dingin, banyakin mandi karena kering di sana. Kalau kurang mandi, pendarahan dan ngeletek semua Pak kulit kita, karena kering kalau musim dingin. Tapi kalau musim panas kurangi mandi, nanti gampang kena demam kita. Makanya orang Mekah mandinya cuma 3 hari sekali, 3 hari sekali. Makanya orang Mekah mandinya ada yang seminggu sekali, pas Jumat. Makanya kata Nabi, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib. Lu ngapa? Karena dulu orang Mekah kerja sama bininya malam Jumat. Itulah mengapa ada mandi Jumat itu jadi wajib. Ngapa? Biar nggak sering-sering mandi, sejumat sekali. Kalau tiap hari kelenger istri Pak, capek soalnya. Balik lagi Bapak Ibu, saya perlu ingatkan, berbekal sebetulnya fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wah, kalau bekal kita sudah takwa, apapun kejadiannya itu sudah takdir dari Allah. Baik, tidak berpanjang kalam karena sudah setengah 12, saya akan tutup dengan kisah nyata. Kisah ini Bapak Ibu diceritakan oleh ulama terkemuka, namanya Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau munggah haji. Hajinya haji tamattu', berarti umroh dulu. Selesai umroh tahallul, beliau bermalam, ketiduran, bukan bermalam, ketiduran di masjid, yakni Masjidil Haram. Mimpi ketemu 2 orang. 2 orang itu bertanya, Syekh, karena ulama manggilnya Syekh, kalau kita kiai, Syekh, ada berapa yang naik haji tahun ini? Kata Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, 300.000 orang. Anda siapa? Kata 2 orang ini, kami malaikat utusan Allah. Nah, pas. Nek sampean malaikat, saya mau tanya, ada bocoran tidak? Kira-kira dari 300.000 orang yang naik haji ini, ada berapa yang hajinya diterima Allah? Kata malaikat ini, yang diterima Allah baru 1 orang. Syekh ini ngebatin, jangan-jangan saya ini. Kata malaikat, Syekh, bukan sampean. Yang hajinya diterima ini malah enggak jadi mangkat haji. Ada kendala batal haji orang ini. Mau nanya lagi kebangun. Sedih bukan main Bapak Ibu. Beliau ulama saja hajinya belum diterima. Maka waktu berlalu 2 pekan kemudian, sampailah di puncak haji. Selesai tawaf ifadah, tahallul kubra, beliau di malam berikutnya tertidur lagi di Masjidil Haram. Enak tidur di Masjidil Haram soalnya, bisa pules Pak. Mimpi ketemu malaikat yang kemarin. Syekh,
berhentilah dari kesedihanmu. Karena 300.000 orang yang naik haji tahun ini, hajinya sudah diterima semua. Tapi ada wasilahnya, ada batu loncatannya. Apa wasilahnya? Gara-gara satu orang yang gak jadi berangkat haji itu. Baru nanya, emang siapa orangnya? Namanya Al-Muwaffaq, tukang dagang sepatu di pasar Damsyik, Damaskus, Suriah sekarang. Pulang haji langsung dicariin, Pak, ke pasar Damsyik ada nggak yang namanya Muwaffaq? Oh, terkenal orang baik. Tunjukin rumahnya, diceritakan mimpinya. Dia tanya sama Al-Muwaffaq, apa amalmu? Hajimu diterima walaupun kamu nggak jadi berangkat haji. Haji kami diterima bahkan gara-gara kamu. Kata Al-Muwaffaq, bini saya hamil, ngidam masakan tetangga depan rumah, masak daging unta, semriwing bau masakannya sampai ke rumah kami. Istri saya ngidam, pengen betul masakan itu. Saya mintakan ketemu tuan rumah, kata si tuan rumah, yang kami masak halal untuk kami, tapi haram untuk kalian. Lu ngapa, Bu? Kami masak bangkai unta. Saya ketemu tadi di jalan, mau dikubur orang tak minta dikit, mau tak masak. Loh, bukankah Allah mengharamkan bangkai? Haram untuk kalian yang kenyang, halal untuk kami. Saya janda dan 3 anak yatim saya sudah 3 hari nggak makan apa-apa kecuali mie. Oi, nangis Al-Muwaffaq. Ngapa selama ini saya nggak tahu ada janda di depan rumah saya? Wih, kalau bapak-bapak ini Bu ada janda depan rumah, cepet betul tahunya. Ini kok nggak tahu si Al-Muwaffaq ini. Pulang dia ke rumah ngomong sama istri, mah nggak jadi naik haji, padahal tinggal berangkat minggu depan. Nah, zaman itu kan bukan ONH Bapak Ibu, bekal kan begitu, tinggal berangkat minggu depan, nggak jadi. Nanti kita kumpulin lagi rezeki, berangkat lagi kalau ada rezeki. Mau kemana? Kata istrinya. Ada janda di depan rumah kita, anak yatim 3 yang kelaparan. Kemana lagi saya naik haji kalau bukan ke depan rumah kita? Ambil semua ongkos naik haji, kasihkan kepada janda dan anak yatim tadi. Gak jadi berangkat haji. Gara-gara itu Al-Muwaffaq hajinya diterima walaupun belum berangkat. Dan gara-gara dia semua jamaah haji tahun itu hajinya pun diterima. Tapi ingat Pak Budi dan bapak-bapak, ini bukan hadis, bukan ayat, ini bukan dalil, ini cuma hikayat, tapi kisah nyata. Jangan sampai jadi dalil, nanti Pak Budi nggak jadi berangkat haji. Berarti tinggal berangkat seminggu lagi. Nanya sama Bu Dewi, Bu Dewi, Pak Budi mana? Kok nggak naik haji? Keliling nyariin janda dia. Bukan begitu Pak Budi. Artinya kalau niat sudah tulus, semata-mata hanya karena Allah, apapun yang terjadi, bahkan ajal menjemput sebelum berangkat sekalipun Bapak Ibu, haji kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun.